Aku pindah ke kos itu di awal musim hujan. Lokasinya agak jauh dari jalan besar, melewati gang sempit yang bahkan motor pun harus pelan-pelan jika tak ingin menyenggol dinding rumah di kiri kanannya. Dari luar, bangunannya tampak seperti rumah tua yang dipaksakan menjadi kos. Cat mengelupas, pagar besi berkarat, dan papan nama kecil di depan gerbang bertuliskan Kos Bu Ratmi, Putri dan Putra terpisah. Aku tidak peduli dengan penampilannya. Aku hanya butuh tempat tenang untuk tinggal beberapa bulan. Murah, tidak banyak orang, dan dekat dengan tempat kerjaku. Bu Ratmi, pemiliknya, wanita paruh baya dengan suara berat dan mata sayu, hanya menanyakan dua hal sebelum menyerahkan kunci kamar. Kamu kuat kalau sepi? Dan kamu gak suka pindah-pindah jam malam kan? Aku hanya tertawa kecil dan menjawab iya. Saat itu aku pikir ia hanya bercanda. Kamar yang kutempati berada di lantai 2, di ujung koridor sempit yang diterangi lampu neon redup. Nomornya 7. Aku sempat bertanya, di mana penghuni kamar lain. Bu Ratmi hanya berkata, masih ada, tapi jarang di sini. Banyak yang kerja malam. Koridor itu sunyi. Hanya ada 6 pintu lain selain kamarku. Semua tertutup rapat. Bau lembab bercampur debu membuat napasku terasa berat. Saat pertama kali membuka pintu kamar nomor 7, aku disambut ruangan 3x4 meter dengan jendela kecil yang menghadap tembok belakang. Kasurnya tipis, lemari kayu usang berdiri miring di pojok, dan di dinding atas ranjang ada bercak hitam berbentuk seperti tangan. Aku sempat ingin menanyakan itu pada Bu Ratmi, tapi entah kenapa aku urung. Malam pertamaku berjalan biasa saja. Hujan turun deras menimpa atap seng dengan suara ritmis yang menenangkan. Aku membaca sebentar, lalu tidur cepat. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun tanpa alasan jelas. Tidak ada suara apa-apa, tapi aku merasa seperti baru saja mendengar seseorang berjalan di luar kamarku. Lantai kayu di koridor atas sering berderit, dan aku yakin mendengar langkah pelan. Seolah seseorang berjalan dari ujung ke ujung, berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Tak ada suara lagi. Mungkin penghuni kamar lain yang baru pulang, pikirku. Tapi anehnya aku tak mendengar suara pintu lain dibuka atau ditutup setelahnya. Hanya hening. Keesokan paginya aku turun ke bawah. Ruang tamu kos itu kosong. Di meja dekat tangga ada termos, 2 gelas, dan papan pengumuman kecil. Salah satu kertas yang ditempel di sana sudah pudar, tapi aku masih bisa membaca tulisannya. Dilarang menyalakan air pada jam 00 sampai jam 03. Dilarang menjemur pakaian di koridor atas. Kamar 7 hanya untuk 1 orang. Poin terakhir membuatku berhenti sebentar. Hanya untuk 1 orang. Ya, memang hanya aku sendiri. Tapi tulisan itu tampak baru ditulis ulang dengan tinta hitam pekat, tidak pudar seperti 2 baris lainnya. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Kos itu benar-benar sepi. Aku jarang melihat Bu Ratmi. Kadang ada suara motor di halaman, tapi ketika aku keluar untuk melihat, gerbang sudah tertutup dan halaman kosong. Aku mulai terbiasa dengan sunyi, bahkan menikmatinya. Namun setelah seminggu, mulai ada hal-hal kecil yang mengusik. Pertama, bau lembab di kamarku berubah jadi seperti bau besi karat, terutama saat malam hari. Kedua, setiap kali aku bangun di pagi hari, posisi pintu lemari kayu itu selalu sedikit terbuka, meski aku yakin menutupnya rapat sebelum tidur. Dan yang paling membuatku resah, suara itu kembali. Langkah pelan di koridor, selalu di sekitar pukul 2, selalu berhenti di depan pintuku. Kadang aku mencoba mengintip dari celah bawah pintu,
tapi hanya melihat gelap dan bayangan samar yang tak jelas bentuknya. Sekali waktu aku hampir membuka pintu, tapi entah kenapa tubuhku terasa berat, seperti ada yang menahan dari dalam. Aku tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Aku hanya menuliskannya di buku catatan kecil di bawah bantalku, sebagai semacam pelampiasan. Tulisan terakhir di sana berbunyi, "Kalau aku mendengar langkah itu lagi, aku akan buka pintunya." Malam berikutnya aku menunggu. Lampu kamarku padamkan. Hanya ada cahaya samar dari jendela. Jam di dinding berdetak pelan dan udara malam terasa semakin tebal. Sekitar pukul 2:05, langkah itu datang lagi. Pelan, ritmis, seperti seseorang menyeret sandal tua di lantai kayu. Dari ujung koridor, makin dekat, hingga berhenti tepat di depan pintuku. Aku duduk tegak di ranjang, tangan gemetar menggenggam gagang pintu dari dalam. Tapi tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang panjang dan perasaan bahwa sesuatu di luar sana sedang menunggu aku bereaksi. Aku ingin membuka pintu, tapi bayangan kecil di bawah celah pintu membuatku urung. Itu bukan bayangan kaki. Lebih mirip seperti ujung kain panjang yang menjuntai pelan, bergerak-gerak seolah diterpa angin. Tapi di koridor itu tak ada jendela. Tak seharusnya ada angin di sana. Aku mundur perlahan ke kasur dan mencoba memejamkan mata. Tapi meski aku menutup telinga, suara itu tetap terasa di dalam kepalaku. Seolah koridor itu tidak di luar pintu, tapi menembus ke dalam pikiranku. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku mulai sadar bahwa suara langkah di luar kamarku bukan sekadar gangguan. Ada pola. Langkah itu hanya muncul di malam-malam tertentu, biasanya setelah hujan reda, ketika udara lembab dan dingin, dan lampu koridor bergetar pelan sebelum akhirnya stabil kembali. Kadang suaranya berhenti lebih cepat, kadang lebih lama, tapi selalu dengan jeda yang sama, 4 detik di antara tiap langkah. 4 detik, seperti detak yang menunggu jawaban. Aku mulai mencatat waktu dan frekuensi kemunculannya di buku catatanku. Selama 2 minggu, aku tidur nyaris tanpa benar-benar tidur. Siang hari, aku masih bekerja seperti biasa. Meskipun tubuhku terasa berat, mataku merah, dan kepalaku sering berdenyut. Namun setiap kali aku berpikir untuk pindah, selalu ada hal yang menahanku. Entah apa. Seperti perasaan bahwa jika aku pergi sebelum sesuatu selesai, aku akan menyesal seumur hidup. Suatu malam aku mendengar suara baru. Bukan langkah, melainkan seperti ketukan halus di dinding belakang lemari kayu. 3 kali, lalu hening. Kemudian 2 kali lagi, tapi dari arah berbeda, dari bawah lantai. Aku mencoba rasional. Bangunan ini tua, mungkin tikus, mungkin pipa air. Tapi dinding kamar itu bukan tembok biasa. Lapisannya tebal dan dingin seperti batu. Tak mungkin ada pipa air di dalamnya. Hari berikutnya aku memindahkan lemari untuk mengecek bagian belakang. Ada bekas lembab besar di sana membentuk pola seperti garis melingkar, dan di tengahnya, aku hampir tak percaya. Ada tulisan samar di cat dinding itu, seolah pernah dicoret lalu dihapus kasar. Hanya 1 kata yang masih bisa aku baca. Dengarkan. Aku mundur beberapa langkah. Mungkin penghuni sebelumnya meninggalkan tulisan itu. Mungkin hanya sugesti. Tapi malam itu, ketika aku mencoba tidur, suara ketukan itu kembali. Dari arah yang sama, dengan ritme yang sama. Dan di sela ketukan itu aku mendengar sesuatu yang nyaris seperti bisikan. Pelan, terputus-putus, seolah berasal dari dalam dinding itu sendiri. Tidak dalam bahasa yang ku mengerti.
Tapi nada suaranya membuatku merinding, seperti seseorang yang berbicara terlalu dekat di telingaku. Aku mencoba menyalakan lampu kamar, tapi bohlamnya berkedip dan padam. Koridor di luar gelap, hanya terdengar bunyi detak jam dan tetes air dari atap. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas. Dan entah bagaimana, rasanya suara itu sudah tidak lagi datang dari dinding. Seolah datang dari dalam kepalaku, seolah dinding kamar dan kepalaku berbagi ruang yang sama. Aku mulai berbicara pelan, hanya untuk meyakinkan diri sendiri. Kata-kata sederhana. Aku tidak mendengar apa-apa. Namun setiap kali aku mengatakan itu, suara itu berhenti sebentar.